Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Mbah. Handphone Oppo F9, yang mana handphone ini menurut dari beliau yang punya rusak di frame belakang Mbah, frame tulang belakang. Sebenarnya masalahnya tidak diganti pun sebenarnya tidak ada masalah Mbah, cuman katanya beliau kurang rapi begitu, kira-kira seperti itu. Dan kasus kronologinya maaf ya, mungkin yang mengerjakan ini sempat nonton, saya bagikan videonya tapi tidak saya sebut yang mengerjakan ya. Kronologinya ini handphone habis ganti layar, tapi bisa dilihat Mbak ya, di sini bisa dilihat di slot SIM. Di slot SIM itu ada frame yang ya bisa dilihat seperti berikut. Di sini bisa dilihat ya, habis seperti berikut. Menurut beliau sih katanya habis ganti layar begitu, tapi kenapa framenya jadi begini begitu loh. Saya tidak tahu ini kesalahan dari pembongkaran. Biasanya kadang-kadang sih dibongkar terus apa Mbak ya, pecah begitu loh Mbak. Kesalahan dari pembongkaran atau memang dari kesalahan dari pemakai saya tidak tahu, tapi info dari beliau sih katanya habis ganti layar malah jadi begini begitu loh. Di sini kita bisa ambil pelajaran bersama ke depan. Mungkin kalau kita mau bongkar-bongkar HP, kita harus berhati-hati, kira-kira seperti itu Mbak. Jangan sampai kejadian seperti ini terjadi, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, untuk selanjutnya yaitu tahap pembongkaran Mbak, karena di sini akan mengganti pergantian frame belakang Mbak, dan di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara membongkar versi Diary Creativity Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe Mbak. Jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan. Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita buka pelan-pelan Mbak ya. Kita buka pelan-pelan, tapi minta maaf ya Mbak, sekali lagi video sedikit saya percepat ya. Dan ini tadi posisinya sudah saya buka memang untuk baut-bautnya, dan saya tutup ulang dan saya coba buka ulang, saya bagikan, barangkali ke depan ada manfaatnya Mbak. Barangkali ada yang mau ganti baterai, speaker, buzzer atau yang lainnya. Di sini saya sempat kesulitan Mbak untuk mencari frame belakang ini, sangat susah sekali ya untuk mencarinya. Dan untuk info, harga frame ini ya berbeda tempat, berbeda-beda Mbak ya. Pokoknya harganya antara kisarannya antara 100 sampai 130-an Mbak ya. Beda tempat, beda. Tapi di sini saya melihat bisa dilihat Mbak, ada sedikit perbedaan di sini. Ada yang aneh. Kalau yang bawaan kok tidak ada penutup sengnya Mbak ya. Saya tidak mau susun apakah yang buka pertama ini sengnya dibuang atau bagaimana ya, atau memang dari sananya tidak ada. Karena saya beli, yang saya beli itu ada sengnya Mbak, ada kaleng penutupnya begitu. Ini agak aneh, atau saya salah dalam membeli. Tapi kalau saya lihat dari posisi lubang-lubangnya ini sama, cuman yang membedakan tidak ada kalengnya Mbak, kaleng penutupnya.
Itu yang membuat sedikit aneh. Oke Mbak, bisa dilihat Mbak ya. Dalam beberapa kasus begini Mbak, kadang-kadang waktu pasang on off itu, waktu memasang tombol-tombol itu ada beberapa kasus jika dipasang itu tidak mau Mbak ya. Jadi kadang-kadang kita harus malah antara volume up dan volume kurang itu kadang-kadang kita putus. Itu kan menyatu, itu kadang-kadang kita putus Mbak. Kalau mungkin ke depan mungkin mengalami kesusahan Mbak ya. Dalam artian begini Mbak, oke, bisa dipasang Mbak, bisa dipasang, tapi nanti ditekan itu dia tidak bermain begitu loh. Dalam beberapa kasus ada yang main, ada yang tidak begitu loh. Karena kadang-kadang frame atau tulang yang frame atau penutup belakang itu dalam kondisi baru, kita mungkin melakukan pergantian. Kan ini tombolnya ada di frame Mbak. Kadang kalau tanpa frame dalam artian penutup belakang mengikuti penutup belakang, kadang-kadang susah ditekan begitu Mbak. Jadi kita harus atur begitu loh. Dan yang jadi masalah kadang-kadang saya was-was Mbak. Kadang-kadang dia tidak presisi begitu loh. Jadi untuk memasangnya pun juga kita tidak bisa sembarangan, jangan terlalu menekan Mbak ya, apalagi ini layar juga habis diganti. Pernah kalau tidak salah pasang handphone Oppo apa ya, selalu Mbak, dia dibelikan baru tidak mau ditekan tombolnya Mbak, jadi kita harus mengakali. Oke Mbak, kita coba pasang ya. Pasangnya mungkin seperti biasa saja Mbak ya, seperti biasa saja, dan hati-hati dalam proses penekanan Mbak ya. Kita pasang dulu baut-bautnya seperti biasa Mbak ya. Saya tidak tahu ya, padahal cuma masalah begitu loh, kok beliau permasalahkan begitu loh. Tapi ya kembali ke masing-masing orang Mbak ya. Kadang ada orang yang mungkin memang ingin handphonenya itu terlihat rapi atau bagaimana, jadi ya kalau itu kok bisa patah ya Mbak, aneh ya. Atau patah waktu mencabut SIM atau dicungkil, atau kalau dari pembongkaran mungkin bisa jadi iya Mbak. Karena itu kalau dibongkar itu kan harus kita sedikit cungkil begitu. Menurut beliau sih katanya habis dari ganti layar jadi begini begitu loh. Tapi ya tidak tahulah. Tapi intinya ambil sisi positifnya saja dari video ini Mbak. Jadi kalau kita mungkin lain kali membongkar atau apa, ada baiknya hati-hati. Jika kita mencungkil ya jauhi yang rawan patah, seperti berikut ya. Yang dekat dengan slot SIM itu kan pegangannya kan tidak ada Mbak. Jadi kita harus kalau mencungkil jangan di area situ, kira-kira seperti itu Mbak. Bautnya banyak sekali Mbak ya, bautnya lumayan banyak ini Mbak. Mbak, kita pasang bautnya di bawah, di bagian bawah ya. F9 RAM-nya lumayan banyak RAM-nya Mbak. RAM-nya ini RAM 6 ini. RAM-nya 6 ini. RAM-nya 6 GB, internalnya 64 untuk handphone ini. Dan di sini juga saya bukan mengalami Mbak ya. Mau tidak mau saya menambahkan baut Mbak, karena bautnya kurang 2 ya. Waktu saya buka itu ya, yang 2 tidak ada bautnya. Di sini saya coba lengkapi ya. Untuk baut kalau online itu bisa banyak Mbak ya, isi 100 ya, tapi saya beli di sini tuh isi 10. Yang di sini saya beli itu isinya cuma 10. Oke Mbak, kita tes sudah aman untuk tombol-tombolnya. Pastikan tombolnya berjalan aman semua ya. Dan di sini saya coba lem.
Untuk proses pengeliman tidak usah banyak-banyak mbak ya, supaya ke depan kalau beliau mungkin mau membuka ganti baterai atau yang lainnya itu mudah dibuka. Tidak usah banyak-banyak mbak, yang penting merata, insya Allah kuat mbak. Oke mbak, kayaknya untuk tips kali ini sampai di sini dulu ya. Untuk tips atau video kali ini jika ada salah kata mohon dimaafkan. Insya Allah nanti umur panjang berbagi tips atau berbagi video baru mbak ya, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, kira-kira seperti itu mbak. Oke mbak, cukup sekian dulu ya buat sahabat dan bapak semua. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur, dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja, berbanyak sholawat dan perbaiki sholat. Akhir kata, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.